مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu. Adapun maqalah atsaminatu yang ke-8. Itu anil A'masy dari A'mash. Ismuhu adapun namanya A'mash itu Sulaiman bin Mahrana. Sulaiman bin Mahran al-Kufi yang sebangsa Kufah. Radha semoga ridha siapa Allah anhu kepada A'mash. Beliau berkata, man adapun barang siapa itu kana ada apa ra'su malihi, modal hartanya man itu at-taqwa, takwa. Kalat maka menjadi kelu atau sulit apa al-alsunu beberapa lisan an wasfi ribhi dinihi dari mensifati keuntungan agamanya man. Waman adapun barang siapa itu kana ada apa ra'su malihi modal hartanya man itu ad-dunya dunia kalat maka menjadi kelu apa al-sunu beberapa lidah an wasfi khusrani dinihi dari mensifati kerugian agamanya man. Wal makna adapun maknanya itu man adapun orang itu tamasaka berpegangan siapa man ala taqwa dengan alat takwa atas takwa bimtithali awamirillahi ta'ala dengan laksanakan beberapa perintah Allah ta'ala wajtina bil ma'asi dan menjauhi beberapa maksiat bi'an assasa gambarnya sekiranya melandasi siapa man
af'alahu terhadap beberapa perbuatannya man bimuwafaqatis syar'i, bimuwafiqatis syar'i, dengan beberapa perkara yang cocok dengan syariat. Falahu maka itu bagi man hasanatun adapun beberapa kebaikan katsiratun yang banyak la tuhsa yang tidak bisa dihitung apa hasanat. Waman adapun barang siapa itu tamasaka berpegangan siapa man ala umuri mukhalifatis syar'i atas beberapa urusan yang menentang ala umuri mukhalifatin atas beberapa urusan beberapa perkara yang menentang li syar'i kepada syariat. Falahu maka itu bagi man sayyi'atun adapun beberapa keburukan katsiratun yang banyak. Ajazat yang tidak mampu apa al-alsunu beberapa lidah an dzikri dzalika dari menyebutkan itulah sayyi'at bil adadi dengan bilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-8 dari bab sunai, yakni makalah yang diambil dari Imam A'mash yang bernama asli Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Beliau berkata, man kana ra'su mali taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribahi dinihi. Barang siapa yang modal utamanya, harta yang paling pokok di dalam kehidupannya, kekayaan utamanya di dalam hidupnya adalah ketakwaan, maka kallatil al-sunu an wasfi ribahi dinihi. Lisan akan kesulitan untuk menerangkan begitu banyak keuntungan yang dia akan peroleh dari sisi agamanya. Maksudnya apa? Barang siapa yang melandasi setiap perbuatan, setiap langkah, setiap tindak tanduk, perilaku, perjalanan hidupnya, mulai dari dia balik sampai nanti dia akan meninggal dunia, dia menjadikan ketakwaan sebagai harta kekayaannya yang paling utama, semakin sebagai modal pokok kehidupannya, niscaya Allah akan memberikan kebaikan yang begitu banyak dari sisi agamanya, begitu banyak keberkahan yang Allah akan curahkan ke dalam hidupnya, begitu banyak kebahagiaan ruhani khususnya yang akan Allah berikan kepada kehidupannya, sebab dia menjadikan takwa sebagai satu-satunya hal yang paling prioritas dan harta kekayaan pada dirinya yang tidak akan pernah tergantikan oleh kekayaan apapun. Maksudnya lagi apa? Bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang setiap saat, setiap waktu selalu menjadikan ketakwaan sebagai bajunya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dia menjadikan takwa sebagai seragam, uniform, sebagai baju utamanya di dalam menjalani kehidupan. Takwa yang juga berarti memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu memposisikan dirinya sebagaimana dikatakan oleh ulama, bahwa dia selalu memposisikan dirinya dengan selalu menanamkan di dalam hatinya Allahu syahidi, bahwa Allah selalu menyaksikan setiap perbuatan, ucapan, bahkan apa yang terlintas dalam hatiku Allah saksikan. Allahu nadiri, Allah selalu memandangku dimanapun aku
Allahumma, Allah selalu bersama aku sehingga kemanapun dia pergi, tentunya Allah tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah kepada setiap apa yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu dia memiliki rasa takut untuk sedikit saja melakukan kecurangan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain, tidak ada siapapun di tempat di mana dia berada pada saat itu, tetap karena sudah tertanam dalam hatinya Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, Allah qaribun minni, maka dia akan selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kita mendengar cerita bahwa Sayyidina Ali itu ketika akan melaksanakan sholat, beliau terlihat pucat seperti orang ketakutan, seperti orang yang sedang sakit keras. Ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali, mengapa engkau ini terlihat pucat, apakah engkau sedang sakit? Beliau menjawab, tidak, aku tidak sakit, tetapi tidak keadaanku saat ini karena aku merasa takut kepada Allah. Sebentar lagi aku akan melaksanakan sholat, di mana sholat adalah cara yang paling utama ketika seorang hamba menghadap terhadap Tuhannya, di mana aku akan memenuhi panggilan Tuhanku untuk menghadap, melaksanakan sholat, menyembah kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul rasa takut karena haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa dirinya begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan seorang prajurit yang pangkatnya kecil tiba-tiba dipanggil oleh jenderal dengan suara yang lantang, prajurit kemari, maka di hatinya penuh dengan tanda tanya, berkecamuk ketakutan, ada apa, jangan-jangan aku akan diberikan hukuman, jangan-jangan aku memiliki kesalahan yang tidak diambil oleh komandan atau atasan. Begitupun seorang hamba seharusnya ketika menjalani hidup, dia selalu menyadari bahwa keadaannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu muraqabah, selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun ketika ingin melakukan dosa dan kemaksiatan, langsung keinginan itu tertutupi oleh takutnya yang begitu tinggi dan takwanya yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batallah kemaksiatan, urung melakukan kemaksiatan, tidak jadi dia melaksanakan niat buruk yang ada yang berangkat dari dalam dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan takwa seperti itu sebagai modal utama di dalam kehidupannya, maka Allah akan kepada orang-orang seperti itu kebaikan yang begitu besar, kebaikan agama yang tidak terhingga. Sederhana saja contohnya, sebagaimana Rasul berkata bahwa doanya seorang suami pada istri, satu contoh itu doa Nabi, sebagaimana doanya seorang nabi ketika laki-laki menikah berumah tangga, maka doanya yang tadi tidak manjur untuk siapapun akan menjadi doa yang paling manjur untuk istrinya sendiri. Tadinya dia bukan orang yang manjur doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan orang yang memiliki setiap ucapan dan harapan doa yang untuk orang lain akan menjadi suatu doa yang begitu manjur mustajab, tidak. Tetapi ketika dia sudah berumah tangga, maka Allah angkat derajatnya sebab dia beribadah dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menikah membina rumah tangga demi menjauhi perbuatan maksiat, demi menjaga kehormatan dan harga diri. Dia jalankan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap doanya akan dijadikan doa yang mustajab, doa yang makbul, doa yang manjur. Pun sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bahwa fadilah ibadah orang yang menikah itu mendapatkan derajat 2 kali lipat daripada orang yang belum menikah. Orang yang masih jomblo sholat zuhur sekali ya dihitung sholat zuhur sekali. Tetapi kalau orang yang sudah menikah sholat zuhur sama dengan sholat zuhur 2 kali. Orang yang belum menikah sholat tahajud 2 rakaat cuma dihitung 2 rakaat. Tetapi kalau orang yang sudah menikah mau tahajud, maka 2 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat 2 rakaat ini dapat pahala, dapat keutamaan, keistimewaan sama dengan 2 kali 2 mendapatkan sebagaimana fadilahnya orang yang sholat tahajud 4
4 rakaat ini karena takwa. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, man tazawwaja faqad adraka nisfat taqwa au kama qol. Barang siapa yang sudah mau menikah, ini sama dengan dia sudah memenuhi separuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menikah itu adalah salah satu bentuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum menikah, maka bentuk bertakwa kepada Allah adalah dengan menjaga kehormatan. Dia sembarangan melihat aurat orang yang bukan mahramnya. Dia tidak sembarangan berjalan berduaan dengan yang bukan mahramnya. Dia tidak sembarangan menikmati keadaan menyepi dengan perempuan yang bukan mahramnya, atau jika perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak sembarangan dia mengumbar diri ke keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini bentuk ketakwaan bagi orang yang belum menikah. Dan yang sudah menikah menjaga keindahan dirinya hanya untuk pasangan, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa melakukan ini, maka tentu saja Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa Allah insya Allah orang yang seperti ini akan diberikan keutamaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang masyhur cerita tentang ada seorang zaman dahulu yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski ini seorang laki-laki yang kebetulan memiliki wajah yang tampan. Memiliki wajah yang tampan. Nama asalnya cuma Abu Bakar, tidak ada embel-embel Al-Miski. Dan dia bekerja sebagai penjajah kain dan pakaian dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia menjajakan pakaian dan kainnya. Mungkin di antara tetangganya atau di antara orang-orang yang dia kunjungi rumahnya ada yang ingin membeli barang dagangnya berupa kain atau pakaian. Lalu kenapa di belakang namanya ada embel-embel Al-Miski? Al-Miski ini sebenarnya adalah tambahan lakop, ya, tambahan nama untuk Abu Bakar, karena sesuai dengan tambahannya Al-Miski ini, Abu Bakar Al-Miski ini memiliki wangi tubuh yang semerbak bagaikan minyak kasturi atau minyak misik. Sehingga orang-orang banyak bertanya, wahai Abu Bakar, dari mana asal wangi tubuhmu ini? Karena tidak ada wangi misik yang wangi tubuhmu ini. Apa kata Abu Bakar? Loh, saya ini tidak pernah pakai minyak wangi. Saya nggak pernah pakai minyak wangi. Kalaupun tubuh saya wangi, dan saya juga tidak pernah rajin-rajin mandi. Kalaupun tubuh saya wangi ini, mungkin ini adalah berkah karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Kata orang-orang. Jadi dulu suatu hari saya pernah menjajakan pakaian kain dari satu rumah ke rumah yang lain sebagaimana lazimnya pekerjaan saya. Tiba-tiba ada seorang janda yang masih cantik melihat saya dan dia jatuh hati kepada saya. Mungkin karena menganggap wajah saya cukup tampan. Akhirnya perempuan ini jatuh cinta, senang kepada Abu Bakar Al-Miski. Sehingga perempuan sengaja memanggil Abu Bakar Al-Miski agar mau datang ke rumahnya. Dikira oleh Abu Bakar Al-Miski perempuan ini akan borong pakaiannya, karena memang perempuan itu bilang, wahai pemuda, datanglah ke rumahku biar aku bisa memilih daganganmu dan aku akan membeli beberapa di antara daganganmu. Abu Bakar Al-Miski dengan semangat senang karena dagangannya akan ada yang membeli sehingga dia mendapatkan keuntungan. Datanglah ke rumah wanita itu. Tiba-tiba ketika sudah masuk ke dalam rumah wanita itu, dengan segera wanita itu mengunci seluruh jendela di rumahnya sehingga tidak ada satupun jalan keluar lagi untuk mereka keluar. Dan itu baik Abu Bakar Al-Miski maupun wanita itu. Abu Bakar kemudian terkejut. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba kau tutup dan kau kunci seluruh jendela dan pintu rumahmu ini? Apa kata perempuan itu? Jika kau ingin keluar dari rumah ini dalam keadaan selamat, maka kau harus menuruti permintaanku. Apa? Layanilah aku. Ini kata perempuan, layani dalam tanda kutip. Layanilah keinginan perempuan itu. Abu Bakar ketakutan karena merasa ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejenak dia berpikir, ini cak mano keluar dari rumah. Sedang perempuan itu kemudian, wahai Abu Bakar, tidak perlu kau berpikir akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Kalau kau memaksa keluar dari rumah ini, maka aku akan berteriak kepada semua orang bahwa kau masuk ke rumah ini berkehendak untuk memperkosa aku.
ketakutan, semakin takut dan bingung Abu Bakar. Di dalam kebingungannya dia berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya muncul satu ide dari Abu Bakar ini tadi. Baiklah, kata Abu Bakar ini kepada wanita tadi, sebelum aku melayanimu, izinkan aku untuk ke kamar mandi, izin aku untuk WC. Mana WC-mu? Ditunjukkan oleh perempuan itu di mana WC, dan Abu Bakar kemudian masuk ke dalam WC tersebut. Di dalam WC Abu Bakar kemudian membuang air besar, dan kotoran dari air besar yang dia keluarkan itu dia tadah dengan kedua tangannya, dan kemudian dia lumur ke seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Dengan harapan ketika mengetahui kotoran yang ada di sekujur tubuh Abu Bakar Al-Miski dari kotoran di mana dia tadi berak sendiri, perempuan itu akan menjadi tidak ingin lagi terhadap Abu Bakar Al-Miski, tidak jatuh hati lagi kepada Abu dan membenci terhadap Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bisa dilepaskan keluar dari rumahnya dengan keadaan selamat dan tidak cemari nama baiknya. Setelah itu cukup lama perempuan itu mengetuk pintu kamar mandi agar Abu Bakar segera keluar, karena perempuan itu sudah tidak tahan lagi untuk menunggu pelayanan daripada Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membuka pintu dalam keadaan tubuhnya sudah terlumuri dengan kotorannya sendiri. Di situ kemudian perempuan tadi merasa berteriak, ternyata kau itu memang terlihat cukup tampan, tetapi kau tidak pantas untukku, kata perempuan itu, karena kau adalah orang gila, kau adalah pemuda yang gila. Kalau begitu pergilah kau dari rumahku ini. Dibukakan pintu oleh perempuan itu, dan Abu Bakar kemudian keluar dari rumah itu dalam keadaan selamat, terjaga kehormatannya dan juga terjaga nama baiknya. Sampai di rumah Abu Bakar kemudian, kata Abu Bakar, aku membersihkan seluruh tubuhku selayaknya orang yang mandi besar. Aku basuh seluruh tubuhku untuk mensucikan najis kotoranku sendiri yang aku lumuri kepada tubuhku, dan sejak saat itu tubuhku senantiasa merebak mengeluarkan bau wewangian kasturi walaupun aku tidak pernah memakai wewangian. Ini oleh sebab barokah karena aku menjauhi maksiat, sebab aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu contoh yang dimaksud al-sunu an wasfi ribhidini. Maka tidak ada lisan yang bisa menjelaskan tentang keuntungan apa, kemuliaan apa, keistimewaan apa, kebaikan apa yang akan diperoleh bagi orang yang menjadikan takwa sebagai landas pokok di dalam kehidupannya, sebagai harta yang paling mahal, paling utama yang duanya di dalam kehidupannya. Maka walibasut taqwa dzalika khair, jadikan takwa sebagai pakaian utama kita, pakaian terbaik kita. Pakaian terbaik bukan pakaian yang paling mahal yang kita beli di mall, bukan pakaian yang bermerek karya desainer kelas dunia internasional, bukan, tetapi pakaian terbaik di hadapan Allah adalah tingkah laku kita, perilaku kita yang kita kemas dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa man kana ra'su mali dunya kallatil ansunu an waswi khusrani dini. Kebalik orang yang dunia, kekayaan, kemewahan sebagai hal pokok yang dia kejar, yang dia jadikan kendaraan, yang dia jadikan pakaian di dalam kehidupan di dunianya, maka sesungguhnya nanti tidak ada lisan yang akan bisa menjelaskan berapa banyak kerugian dan penyesalan yang akan dia dapati. Mungkin kita merasa bahwa dengan harta yang banyak semua bisa kita raih, tetapi perlu kita tahu kebahagiaan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa beli dengan uang berapapun. Kenapa? Allah tidak butuh uang kita karena Allah yang menciptakan uang. Allah tidak butuh rezeki kita karena Allah yang ngasih rezeki. Maka kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki kepadamu, aku tidak minta duit kepadamu, aku tidak butuh terhadap dia. Nahnu narzukuka, kata Allah, justru akulah yang memberikan rezeki. Mobil yang kamu naiki sekarang itu dari aku, kata Allah. Rumah yang kau tinggali sekarang itu aku.
Pakaian mewah yang mahal yang kau pakai sekarang aku yang beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku tidak butuh itu semua. Aku hanya membutuhkan dan mencintai dan akan memberi balasan baik kepada orang-orang yang bertakwa kepadaku. Dengan Allah katakan wal aqibatu littaqwa. Balas kebaikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini adalah hal pokok yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman harus dilengkapi dan diisi dengan takwa. Takwa harus didahului dengan keimanan. Karena artinya kita bertakwa tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan akidah tanpa syariat tanpa akidah. Akidah yang tidak diisi dengan syariat, maka akidah ini kosong. Aqidatun bila syariatin atilah. Akidah tanpa syariat, maka dia kosong, melompong bagai kaleng, dipukul maka berbunyi nyaring, tong kosong nyaring bunyi, tidak ada isinya, enteng dan tidak berarti apa-apa. Kebalikannya wa syariatun bila aqidah batilah, sedangkan syariat tanpa akidah hukumnya batal. Salat ini bentuk ketakwaan kepada Allah karena menjalankan perintah Allah, aqimus shalah. Melaksanakan salat tetapi tidak beriman kepada Allah, 1000 rakaat tidak ada gunanya, batilah, batal salatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang yang sudah beriman, menghafalkan dan meyakini 2 kalimat syahadat tetapi diperintah sholat tidak mau, suruh puasa tidak pernah puasa, bayar zakat pura-pura tidak wajib zakat, pura-pura lupa, ada hutang tidak dibayar ketika sudah jatuh tempo dan dia mampu, maka yang seperti ini atilah, imannya kosong, enteng bagaikan kapas yang bisa diterbangkan oleh angin mau. Orang yang imannya kosong, beriman kepada Allah tapi tidak bertakwa, maka mudah sekali diombang-ambingkan oleh syaitan, mudah sekali dipengaruhi oleh syaitan, mudah sekali disesatkan oleh siapapun yang ingin menyesatkan. Maka belakangan kita lihat banyak orang-orang yang katanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mengambil ketakwaan kepada yang tidak benar, kepada guru yang salah, kepada panutan yang keliru, maka mudah saja dia disesatkan oleh siapapun yang dia ikuti. Maka kita yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah imam kita untuk bertakwa, guru untuk menunjukkan jalan ketakwaan kepada orang-orang yang benar. Paling tidak landasan ulama, ustadz atau yang kita ikuti, satu, dia harus memiliki ilmu membaca Al-Quran yang baik, mulai dari yang wajib-wajib, panjang pendek, tajwid, makharijul huruf. Beliau menguasai dengan baik. Paling tidak ini sudah menunjukkan dasar yang baik. Pondasi yang kuat adalah Al-Quran. Pondasi keilmuan yang paling kuat adalah Al-Quran. Yang kedua, orang yang kita ikuti adalah orang yang paham terhadap ilmu fikih, karena dikatakan oleh ulama tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah fikih karena fikih adalah baik-baik penuntun, kepingin tidak mudah disesatkan, dituntun kepada sesuatu yang benar dan kita pun benar dalam mengikuti tuntunan itu. Belajarlah fikih, jangan ujung ngaji Al-Quran tak pernah belajar fikih, ujuk-ujuk terjemahkan hadis, fikihnya langsung dari hadis tidak melalui ulama, seolah-olah dia sudah sejajar dengan ulama yang mensarikan ilmu fikih dari hadis. Ini seolah-olah dia sudah mensejajarkan dirinya dengan ulama-ulama ngambil fikih dari hadis, dia pun langsung ngambil fikih dari hadis, dari Al-Quran, seolah dia sudah mensejajarkan dengan Imam Syafi'i, mensejajarkan dirinya dengan Imam Hanafi, mensejajarkan dirinya dengan Imam Hambali, dengan Imam Maliki. Na'udzubillah, orang yang seperti ini masih bodoh tetapi sudah mensejajarkan dirinya dengan ulama-ulama salafun saleh, maka niscaya setan akan mudah sekali menyesatkannya. Maka belajarlah kepada guru yang jelas sanadnya, belajar kepada siapa, dari siapa kepada siapa, kepada siapa kepada siapa, bersambung rantai ilmu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-isnadu minad-din, rantai keilmuan itu termasuk daripada urusan agama. Laula sanad laqala man sya' ma sya'. Kalau tidak ada sanad, orang akan sembarangan ngomong seenak udele dewe. Maka perhatikan, carilah guru yang memiliki sanad. Belajar ilmu fikih, jangan sembarangan
sehingga sedikit tidak mudah menyesatkan orang lain. Karena fikih itu ilmu yang sangat amat luas, sangat amat luas. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi wa aqrabul littaqwa wa afdalu qasidi. Dan fikih adalah ilmu yang paling mendekatkan kita untuk memenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabul littaqwa wa afdalu qasidi. Dan fikih adalah tujuan yang paling utama kita kejar. Karena setelah kita kita harus sholat. Sholat itu belajarnya harus melalui fikih. Setelah sholat masuk Ramadan harus mau puasa. Biar puasanya benar harus belajar tentang puasa di dalam ilmu fikih. Fikih adalah kendaraan utama untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah guru yang benar, mengambil sanad kepada ulama yang benar, mengambil keilmuan kepada ulama yang terpercaya, jelas track recordnya, belajinya di mana, gurunya siapa, gurunya ini belajar kepada siapa, terus apakah bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah satu jelas, sanad itu jelas, insya Allah kita tidak akan mudah disesatkan oleh syaitan laknatullah alaih. Syaitan laknatullah alaih. Maka dikatakan ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa seorang laki-laki itu perkelakuan hidupnya, sifat karakter, apa yang akan pola pikirnya nanti itu ala dini khalilihi, tergantung agama temannya. Kalau dia ngikut kepada orang yang agamanya lurus, insya Allah lurus. Tapi kalau dia ikuti orang yang nggak jelas, hanya ngaku-ngaku berilmu padahal ilmunya abal-abal, naudzubillah, kita semoga tidak termasuk yang demikian, maka dia pun akan mudah disesatkan oleh syaitan laknat alaih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berguru pada guru yang tidak ikhlas, guru yang tidak lurus, guru yang tidak benar. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan dilandasi ilmunya itu dengan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintar-pintarlah, zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Antara preman dengan ustadz kadang-kadang mirip, antara preman dengan ustadz kadang-kadang mirip, antara yang kiai asli dengan kawin kadang-kadang mirip, antara ulama yang betul ulama sejati dan ulama yang baru, bukan ulama baru, ini sudah mirip aja. Oh maaf, 1-2 hari masuk Islam sudah berani ngajar, sudah berani menyesatkan, menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Nah, carilah kepada ulama-ulama betul-betul keilmuannya itu diakui, keilmuannya betul-betul berdasarkan bayyinah, berdasarkan argumentasi yang betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan qaul para ulama, keterangan ulama salafus saleh. Ikutilah akidah yang lurus, akidah yang tentunya ala ahli sunnah wal jamaah. Semua itu insyaallah akan mengarahkan kita kepada takwa yang sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jamin, pastikan kita mati tentunya tetap dalam keadaan beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu at-tasi'atu wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi wa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi
وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما قد فردته إلي عند حاجة إليه ولا تنسنيه يا الله يا رب العالمين والعفو منكم الله الموفق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.